Masih di Warung Ebo, kita sudah di segmen keempat, tenang, tapi masih banyak yang nak saya tanyakan dengan Pak Muhtasar hari ini. Masalah knalpot ini Masalah knalpot. Mana Pak yang Pak Heri itu tadi? Oh, Pak Heri. Makasih Pak Heri ya. Jadi Pak Heri begini. Tadi kalau kami sampaikan juga di awal bahwa berkaitan dengan knalpot racing balap liar, ketika sudah ditilang, itu wajib mengikuti sidang. Knalpotnya dilepas ke di Polrestabes Palembang. Ditahan knalpot. Iya, disita dan harus diganti yang standar. Harus diganti di situ juga. Oh, harus di situ diambil, lah Pak, ganti. ya? Situlah. Tidak Yo. dibalik lagi. Tidak. Balik lagi. Makanya kemarin banyak komplain ke kami, Pak, aku ini beli knalpot 20 juta. Ayo. Nah, banyak 15 juta, 7 juta. Wow. Ya kami tidak bisa. Walaupun kamu harganya beli berapa, tetap kami sita karena ini mengganggu ketentraman masyarakat. Iya. Pengguna Ngapa jalan dipasangnya dah, Pak? masyarakat, ya. Jadi Bapak Kapolrestabes Palembang, Bapak Kasalatas berkomitmen berkaitan dengan knalpot racing ini karena memang inilah cara masukan dari masyarakat. Jadi terima kasih nih Ane nih. Nah, penelepon lagi. lagi, Pak. Pak Muhtasar jadi idola hari ini. Ini telepon terakhir kali ya. Halo. Hari Halo, ini. dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di mana? Iya, ini kita nih lagi nonton acara live. Acara apa ini? Wah, apa ini mungkin? Iya benar. Warung. Pak Ebo. Warung Pak Ebo. Wah, Ebo, ya. Ini saya ini boleh nggak pertanyaan nggak umum misal masalah jalan, bisa nggak? Boleh. Apa Ada yang keluhan apa meresahkan? ini? Meresahkan Ya, mungkin. namanya siapa dulu Pak? Dari siapa dan di mana? Ibu Juna di Poligon. Ibu Nina di Poligon. Ya, silakan Ibu. Nina. Ibu. Ya, ada masalah apa, Bu? Oke, terima kasih. Ya. Gini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya berhari-hari lewat kalau pulang dari kantor atau saya mau keluar berhari-hari lewat jalan Prameswara sama jalan Jenderal Alam Besar Ratu Brawijaya yang arah ke Musi 2 itu Bu ya. Nah itu kan banyak jalan yang berlobang yang di apa ya yang di kalau bahasanya yang di ditakil-takil itu untuk diperbaiki barangkali kira-kira seperti itu ya. Betul. Nah, tapi permasalahannya itu setelah di lubang-lubang, setelah jalan itu dipetak-petak di lubang itu, perbaikannya itu sangat lambat, Bu. Iya, tidak Nah, langsung ini dibenerin. sangat membahayakan bagi pengguna jalan termasuk saya. Nah, apalagi kalau malam hari, misalkan anak-anak atau orang yang pakai motor itu sangat berbahaya itu. Iya, betul, Bu. Jungkal ya. Nah, bisa ngebut dan tidak lihat jalan berlubang terjungkal. Kan akhirnya timbul masalah baru, kan? Jadi maksud saya dengan adanya acara ini, siapa tahu aparat pemerintahnya mendengar saya gitu. Kita ini sekarang kadang-kadang bingung mau menyalurkan keluh kesah masyarakat ini kemana ini. Terus terang, kebenaran Pal TV ini ada media ini saya lihat. Kebetulan saya lagi nonton. Siapa tahu ada apa pihak terkait yang Iya, dengar juga. mendengar. Iya. Udah melihat. Maksud saya boleh, kita dukung pemerintah, ada jalan berlubang, diperbaiki, oke, jempol. Tapi maksud saya jangan lama-lama dong. Jangan lambat, ya. 10 hari, udah terlalu lama ini. Iya, Bu. Berbahaya. Akhirnya jadi Memakan kolam ikan korban akhirnya. Bu ya. Iya, ya, saya pengguna jalan dulu nggak nyaman melewati jalan Betul, Bu, seperti ini. betul. Nah, maksud saya kalau mau memperbaiki setelah ditakil-takil kalau bahasa Palembang itu ya paling enggak 2-3 hari cepat lah. Nah, kalau pacar hari itulah, Bu. Nah, kalau bisa Jangan lama ikat tenganga Bu ya. Bertele-tele, jangan bertele-tele ya, Bu ya. Ya. Nah, itu Bang. Nah, mudah-mudahan saya nelpon ini didengar oleh aparat. Ya, siap Bu. Ya, Terima kasih pihak Bu. terkait paling tidak Bu ya. Ya, kasih, saya Bu, ya. ini Pal TV hebat. Siap, makasih Bu ya. Terima kasih, Bu. Yes, Terima manis. kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu. Penanganan yang lambat Pak. Iya. Ada Jadi- perbaikan Ada jalan. wewenang iya. Ya itu. karena ini kan yang berkaitan dengan penggalian misalnya ada pipa gas, ada pipa ledeng, ada yang lainnya Iya. utilitas lain. Harapan Ibu ini lah dikeduk, dibeneri lagi. Bener lagi, harus cepat. Nah, kami menghimbau juga kepada yang berwenang instansi ya pedulilah Iya. dengan keselamatan berlalu lintas ketika sudah menggali dan tolong dirapikan kembali dan juga harus ada rambu-rambu peringatan. Hati-hati sedang ada perbaikan jalan. Hati-hati sedang ada galian apa. Tolong rambu peringatan ini sangat penting untuk memberikan edukasi pada masyarakat untuk memberikan peringatan bahwa oh hati-hati berarti memberikan kecepatan apa yang sampai kalau Ibu tadi berarti Itu kalau itu dari abis galian
Pak, tapi kalau yang di peta-peta ujinya di tengah-tengah jalan lambat di tangan juga, itu yang bahaya. Berarti yang dikeduk-keduk yang nak ditampel. Iya. Aspal Lambat nah. nampalnya. Jadi terima kasih Bu. Tadi ini kemarin kami ikut rapat dengan PU Balai Besar, pelaksana jalan nasional. Itu ada 6 penggal jalan. Nanti bulan Maret akan dilakukan pembangunan. Jadi nak dibagusin ya. Maret. Ya, yang Bulan pertama depan, Pak. Jalan Sultan Mahmud Badarudin. Yang dari simpang Bandara Lamo sampai ke Terminal KM12. Yang kedua Jalan Gubernur Ali Amin atau alang-alang lebar. Itu nak dibenerin, nak dibaguskan ya. Ini informasi kemarin. Ya. Yang rusak-rusak nak dibeneri. Yang selanjutnya Jalan Soekarno-Hatta. Dari Ya, simpang ya, banyak flyover ini ya. Tanjung Siapi-Api sampai ke Macan Lindungan. Ya. Ya. Nah, yang ketiga itu yang Ibu tadi sampaikan, yang keempat. Alam Syara Ratu Prawiya Negara. Majen Alam Syara Ratu Prawiya Negara, Poligon. Ya, Poligon Nah, itu juga sampai Musi Duo. informasi dari PU nak dibeneri. Ya. Nah, baru masuk lagi ke jembatan Musi Duo, itu namanya Jalan Majen Yusuf Singadekane. Nah, itu juga nak dibeneri juga. Nah, yang terakhir baru Jalan Sriwijaya Raya. Nah, Sriwijaya itu Raya yang itu yang nak arah ke Unsri. Indralayo. Indralayo. Ah. Nah, itu. Nah, Cek Maria, Jalan Sriwijaya Raya kalau sebelah kidau itu wilayah Kiri. Ogan Ilir. Nah, sebelah kanan sini Palembang. yang ada terminal wilayah Palembang. Palembang. Nah, dibatasi Seberang oleh itu ya? median Ya, jalan median tadi. jalan. Berbagi kami. Berbagi. Itu juga lubang-lubang itu kadang-kadang Pak disebabkan oleh mobil-mobil yang overload. Nah, Yang Ada itu itu. besar-besar itu Pak Mutaso. oh Odol itu kan? itu kalau bahasa yang kami terima odol. Odol. Overload overdimensi. Nah, Overdimensi. Kalau dimensi itu kan tingginya, lebarnya, panjangnya, itu dimensi. Dimensi. Kalau muatannya berapa ton, itulah Overload. overload tadi. Nah, berarti muatannya melebihi. Oh, mobil ini muatannya 2 ton. Ya jangan 5 ton. Iya. Tidak boleh juga. Jadi Cek Maria, karena kita kan talk show ini kan di warung Mak Ebo kan terbatas waktunya ya. Jadi kepada pengelola Biro Jasa Angkutan Barang buka di peraturan Menteri Perhubungan nomor 55 tahun 2012 tentang mak mano angkutan barang. Jadi buka. Kalau Pak Polisi nak mukanya siko-siko, tidak dibaca lagi. 2 hari Pak. Oh, 2 hari tadi. Nah, oleh sebab itu silakan, kan lah domba Google. Iya. Tinggal PP nomor peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012. Betul lah itu. Nah, tentang angkutan barang. Jadi di situ ada ketinggiannya kalau mobil pickup boleh tingginya sekian ini sekian. Nah, itu sudah dijelaskan di peraturan. Jadi tolong kepada pengelola ini ya sekali-sekali aja latihan namanya safety driving. Nah, yang punya truk banyak ini kan. Nak truk tanah, nak truk apa. Yang kedua kan Cek Maria juga dewek, mobil truk tanah kadang-kadang udah ditutup. Yo. Laju ngecer di jalan. itu dia. Mobil molen yang bawa Truk molen. cocoran. Semen. Nah, semen. Itu kadang-kadang tidak di wadah di bawahnya sehingga sisa semennya netes. Batu Itulah. kerikil, galak kecil-kecil itu nampak nyampah. Itulah harapan kami dengan adu acara ini. Yuk kita sama-sama. Pemerintah sudah membuat Sama-sama aturan. peduli, ya. Kita galau-galau. Memang ada kendala kemarin dari PU, Cek Maria, Pak Mutasor, kami ini kendala dengan angkutan getah karet. Nah, getah karet itu banyunya netes, ngerusak aspal katanya, kata Pak PU nih. Ya kami tidak paham. Mungkin oleh cukup parah tadi kalau asam kan. Nah, makanya galak cukup Bolong-bolongin. akhirnya bolong kena banyu. Nah, itu informasi dari PU. Yo. Kita susah juga. Karet itu kan komoditi kita. Perekonomian masyarakat Sumatera Selatan. Nah, Ya kepada Saling ejo Saling ejo lah ya. Pokoknya kalau agak netes apa ditadai, Pak ya, jangan pakai kemana lah, wadahnya. tekniknya dicor dan lain Iya, sebagainya. benar. Muatan mobilnya tuh harus ada tadahan banyunya. Tapi ada penindakan-penindakannya ini Pak ya? itu bekerja sama dengan Dinas Perhubungan kami selalu. Jadi karena apalagi ada peraturan wali kota Palembang berkaitan dengan kendaraan itu tidak boleh masuk kota pada jam-jam tertentu. Iya, benar. Jadi jam 9 malam baru masuk. Baik Pak Mutasor, karena inilah sudah di penghujung acara. Sudah di penghujung apa ya? Iya, sudah di penghujung acara. Iya, sakit asiknya tadi. Jadi silakan Bapak Kita minta kalau ada himbauan. Himbauan, Pak. Untuk pemirsa di rumah. Kami pegang ini. Oke. Kami yang pertama menghimbau, kan tanggal 12 ada Hari Raya. Iya. Nah, Hari Raya Imlek. Jadi kami ucapkan selama Hari Raya Imlek, yang Raya ke
Tapi kami menghimbau Nah. untuk perayaannya ya di rumah bela ya. Ya. Karena masih di tengah pandemi COVID-19. Mungkin yang nak beribadah ke kelenteng, ke vihara, ya tidak berderup, tidak berkerumun, Ya. bergantian. Nah, bergantian supaya apa? Tidak terjadi penumpukan sehingga bisa jaga jarak. Ya. Nah, kami tadi ada 2 kelenteng yang kami datangi vihara untuk menghimbau jamaatnya supaya tidak melakukan perayaan secara umum. Jadi di rumah masing-masing. Ini harapan dari kami. Ya. Karena kita masih di pandemi COVID-19, ayo kita sama-sama menjaga diri kita dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi masker cak kita nih kan pakai. Ya syukur-syukur cak wak nih kan bawa hand sanitizer terus nah. Ya, Di siap. kantong, di motor. Ya bukan masalah takut ya, jadi jago-jago. Jaga Waspada. diri masing-masing lah. Ya jago jarak ini memang kita susah nak Iya. ngomong kenyo ya. Iya, iya, Pak. Kita ngomong di mulut gampang tapi ngawi kenyo susah. Kadang jadi ya, lupa. ya pinter-pinter kita lah Nah, caranya iya. untuk menjaga jarak dan budaya bersih tetap diperhatikan. Siap. Cuci tangan, pakai sabun. Kan di Indomaret ada apa Ya, di mana ada kan? loh sekarang Di nih, warung-warung ya. pinggir jalan kan. Nah itu ada Ya. musola, masjid apa itu juga lah banyak. Ya. Jadi ini harapan kami dan mari Mari. kita berkomitmen Ah. untuk menjadi ke Kota Palembang ini Ya. yang aman, Aman. selamat, tertib dan lancar. Nah. Oh, terima kasih Pak Mutasol. Silakan Bu Ebo kesimpulan. Nah, jadi pemirsa, tadi kan kita sudah masalah etle. Iya. Ya, pemirsa di rumah. Jadi teknologi semakin canggih, Ya. jadi tetap harus terus patuh dengan aturan yang Ya. sudah dibuat. Karena ke depan semakin canggih, bulan April kage sudah ada CCTV yang muncul Online. di Tilang online. Nah, itu dia. Jadi tetap harus patuh terhadap peraturan yang sudah dibuat. Iya, betul sekali. Terima kasih pemirsa. Ya. Warung Ebo kita edisi hari ini sampai sini dulu. Kita ketemu di Rabu depan setiap jam 3 sampai 4 sore. Iya. Hanya di PAL TV memang punya kita dengan narasumber yang berbeda dan presenter yang inilah. Inilah. Sampai jumpa Rabu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.